8 akan menjelaskan tentang materi makalah kami yang berjudul Pembelajaran PAI berbasis multimedia. Jadi, di sini teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan arti kata multimedia. Jadi, multimedia di sini dibagi menjadi dua kata. Yang pertama yaitu multi. Multi di sini berarti banyak, dan yang kedua media. Media di yang selanjutnya itu adapun multimedia di sini dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda yang digabungkan untuk menyampaikan informasi, dapat berupa grafik, gambar, audio maupun video. Dalam pembelajaran PAI, multimedia di sini sangatlah membantu karena multimedia dapat mempermudah berjalannya proses pembelajaran siswa. Seperti halnya contoh gerakan sholat. Dalam gerakan sholat ini, di sini kita dapat membuat konsep grafik yang dapat dikaitkan dengan gambar, video maupun audionya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari makalah sebelumnya, saya Yahya Hidayat akan melanjutkan bagian saya, yaitu pembagian multimedia dalam pembelajaran PAI. Dalam pembagian multimedia ini dibagi menjadi beberapa kategori. Berdasarkan kategori multimedia ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama content protection, yang kedua ialah multimedia communication. Multimedia content protection ini dibagi menjadi beberapa media yang dibutuhkan dalam pembelajaran proses belajar mengajar. Misalnya media teks atau mungkin bisa menggunakan media audio. Kedua teks audio ini bisa digunakan dalam belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan guru. Selanjutnya multimedia communication. Multimedia communication ini adalah suatu sistem atau media yang bisa menjangkau dari orang pertama menuju ke orang yang lainnya dengan menggunakan media massa. Sebagai misalnya radio, bisa menggunakan televisi, bisa menggunakan jaringan internet. Nah, dengan itu maka akan memudahkan proses pembelajaran itu. Oke, selanjutnya ke pembagian multimedia berdasarkan karakteristiknya. Berdasarkan karakteristik multimedia ini dibagi menjadi banyak sekali. Karakteristik yang pertama memiliki satu unsur yang konvergen. Misalnya, yang satunya media audio, yang satunya media visual. Maka audio dan visual ini bisa digabungkan jadi satu, yaitu menjadi sebuah media audio visual. Karena ini gabungan dari dua media, yaitu audio dan visual, maka ini bisa disebut sebagai memiliki lebih dari satu konvergen. Yang kedua ialah bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon penggunanya. Yang ketiga bersifat mandiri. Mandiri di sini yang dimaksud ialah dia mampu memberikan kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga si penggunanya tersebut mampu menggunakan tanpa bantuan orang lain. Oke, selanjutnya pembagian multimedia berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, multimedia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama interaktif, yang kedua linear. Untuk yang interaktif ini memungkinkan bahwa seluruh tampilan itu muncul secara interaktif,
hidup dan menarik. Untuk multimedia linier adalah multimedia yang tidak dilengkapi dengan pengontrol link apapun yang dapat dioperasikan oleh penggunanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari punyanya Mas Yoyo yang bakal membahas tentang multimedia. Ya, ini saya akan membahas program aplikasi presentasi. Program aplikasi presentasi adalah bagian dari program komputer yang digunakan untuk membantu penggunaan dalam mengolah bahan presentasi. Nah, fungsinya program aplikasi di sini tuh memudahkan pemateri yang ingin mengolah bahan-bahan diskusi nanti untuk ditampilkan di presentasinya nanti. Biasanya di presentasi itu nanti ada bagian-bagian yang disebut slideshow. Kemudian langsung saja ada beberapa aplikasi yang membantu untuk bahan presentasinya. Yang pertama adalah Corel Presentation. Corel Presentation merupakan aplikasi komersil seperti Microsoft Office. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur yang lumayan lengkap. Kemudian Corel Presentation ini memiliki fitur seperti koleksi foto dan gambar yang bisa dimasukkan ke dalam slideshow-nya. Ya, untuk sekedar info saja, biasanya aplikasi-aplikasi seperti ini tuh harus berbayar. Jika kalian menggunakan yang versi bajakan, itu bisa terkena undang-undang copyright kalau salah. Kalau salah bisa dikoreksi nanti. Nah, dan itu bisa terkena denda. Dan selanjutnya adalah Corel yang masuk adalah K Presentation. K Presentation juga adalah program presentasi yang merupakan bagian dari K Office. Paket aplikasi Office terintegrasi untuk desktop KDE. Format naratif K Presentation adalah XML. Kalau biasanya Word itu kan dokumen atau TXT ya. Kalau di K Presentation nanti formatnya XML. Kemudian yang ketiga itu namanya OImpress. OImpress atau dikenal dengan sebutan Impress adalah perangkat lunak untuk membuat presentasi multimedia dan media interaktif. Itu juga hampir-hampir mirip dengan yang tadi. Nah, yang kemudian yang terakhir Microsoft PowerPoint. Ini sudah sangat familiar di kalangan guru, mahasiswa atau siswa, dan juga sudah tahu aplikasi ini sangat banyak digunakan. Sebenarnya kenapa sangat banyak digunakan? Mungkin karena bawaan dari komputer itu sendiri. Karena bawaan komputer itu kan Windows. Nah, miliknya Windows itu adalah Microsoft PowerPoint itu sendiri. Nah, itu tadi jika kalian ingin mengetahui bagaimana gambar-gambarnya, kalian bisa cek di Google. Keempat tadi itu ada gambarnya. Kalau tulisan saya bagus. Kemudian tab yang selanjutnya adalah kelebihan dan manfaat dalam
media presentasi ini. Tentunya dalam program aplikasi presentasi ini manfaat dan kelebihannya sangat banyak ya. Di antaranya memudahkan untuk seorang guru menerangkan yang bentuknya itu belum jelas, misalnya cara butuh yang benar. Nanti guru menampilkan slideshow atau berupa video untuk dipelajari. Kemudian keuntungan menggunakan set presentasi ini adalah menciptakan pembelajaran yang interaktif dan atraktif, sehingga murid itu bisa cepat bosan, karena jika hanya menggunakan satu metode saja, yaitu misalnya ceramah, murid mungkin bisa menjadi bosan gitu. Kalau menggunakan slideshow nanti bisa ditampilkan video-video dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua adalah multimedia memberikan kebebasan kepada pembelajar dalam menentukan topik presentasi belajar. Jadi di sini guru bisa bebas memasukkan materi yang berkaitan untuk pelajarannya. Dan yang ketiga, multimedia bisa memberikan kontrol dalam pembelajaran. Nah, itu tadi pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di musim pandemi seperti ini, saya harapkan kalian bisa jaga kesehatan lebih baik, tetap fokus, tetap menjaga positive thinking, menjaga kesehatan selalu, dan tetap menjaga keamanan dan ketentraman. Jangan panik, kita bisa tetap survive dalam